Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Tim Channel. Oke baik teman-teman, jadi ada yang bertanya, apakah semua kantor Sabandar itu mengeluarkan SKK, dapat mengeluarkan SKK, atau kenapa ada yang tidak dapat mengeluarkan SKK atau surat keterangan kecakapan 30 dan 60 mil. Jadi saya langsung saja di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan, mudah-mudahan dapat bermanfaat teman-teman. Yang pertama adalah semua kantor Sabandar dapat menerbitkan SKK 30 dan 60 mil apabila telah memiliki kewenangan yang diberikan oleh Direktorat Kepelautan dan Perkapalan, Ditkapel teman-teman. Untuk memiliki kewenangan penerbitan SKK 30-60 mil, kantor unit penyelenggara pelabuhan atau Sabandar mengajukan permohonan ke Ditkapel, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, untuk diberikan kewenangan menerbitkan surat keterangan kecakapan 30 dan 60 mil. Nah, SKK penerbitan atau kewenangan menerbitkan SKK 30-60 mil yang diberikan oleh Ditkapel itu berlaku hanya 1 tahun. Berlaku hanya untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang, teman-teman. Dapat diperpanjang. Untuk SKK sendiri itu berlaku 5 tahun. Berlaku 5 tahun, teman-teman. Berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sebelum berakhirnya SKK, teman-teman dapat mengajukan permohonan perpanjangan di kantor Sabandar terdekat yang telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKK 30 dan 60 mil. Jadi ini contoh teman-teman, ini contoh pelaporan saya. Ini kita kemarin punya kegiatan ya, karena setiap bulan kita harus melakukan pelaporan ke Ditkapel. Jadi setiap bulan setelah memiliki kewenangan penerbitan SKK 30 dan 60 mil, maka kami wajib melaporkan. Kami melaporkan ke kantor untuk kegiatannya. Nah, di sini kita punya kewenangan yang diberikan seperti ini teman-teman, mungkin bisa dilihat. Nah, ini kewenangan yang diberikan untuk kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Sulawesi dan berlaku untuk 1 tahun. Kemudian kita perpanjang. Nah, ada hal-hal penting yang perlu saya sharing di sini untuk saling mengingatkan. Setiap teman-teman melakukan pelayaran yang paling penting diperhatikan adalah dokumen. Jadi dokumen itu adalah dokumen kapal itu sendiri, karena setiap kapal yang berlayar wajib memiliki dokumen. Nah, dokumen apa saja? Misalkan untuk kapal-kapal di bawah 7 gross ton berarti pas kecil. Kemudian lampiran keselamatannya. Nah, di atas kapal ukuran 7 gross ton sampai 35, karena memang SKK ini untuk kapal-kapal dengan ukuran di bawah 35 gross ton. Jadi setiap orang yang memiliki SKK 60 mil hanya diperbolehkan membawa kapal ukuran di bawah 35 gross ton. Nah, kemudian dokumen kru. Nah, karena setiap orang yang mengemudikan kapal harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi itu dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Jadi teman-teman sudah memiliki SKK, berarti sudah dianggap cakap melakukan kegiatan membawa kapal itu teman-teman. Nah, yang berikut yang ketiga adalah manifest atau dokumen muatan. Jadi setiap muatan yang diangkut di atas kapal harus memiliki dokumen. Katakanlah teman-teman mengangkut penumpang, berarti daftar penumpangnya, manifest. Atau katakanlah teman-teman membawa kayu, berarti ada surat-surat kayunya.
daftar kayunya, seperti itu teman-teman. Nah, berikut adalah stabilitas. Ini penting sekali karena demi keselamatan dan keamanan pelayaran. Sebelum berlayar, teman-teman pastikan bahwa kapal yang dibawa memiliki stabilitas yang baik, artinya tidak melebihi kapasitas. Jadi tidak melebihi kapasitas atau kelebihan muatan. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Nah, kemudian kapal itu dimuat stabil, tidak miring kiri atau miring kanan atau nungging atau dongak terlalu, seperti itu teman-teman. Jadi diperhatikan dari segi itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah kerapian atau jadi kelihatan muatan itu ditata rapi, ada akses untuk orang lewat dan sebagainya. Jadi tidak menghalang-halangi jalur jalannya orang. Nah, itu teman-teman. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain adalah perawatan kapal. Itu paling penting teman-teman. Merawat kapalnya, merawat bodinya, mesinnya, terus peralatan-peralatan navigasinya teman-teman. Itu jangan sampai lalai karena menyangkut dengan keselamatan pelayaran. Kemudian adalah pencemaran. Ini selalu kami sampaikan karena kita mencari atau kita bekerja di laut, maka kita harus menjaga lingkungan laut kita atau menjaga perairan di sekitar. Kalau banyak sampah misalkan, itu dapat mengganggu pelayaran dan membahayakan. Itu hal-hal penting. Kemudian yang paling penting juga adalah cuaca. Jadi teman-teman, kami saling mengingatkan antara petugas di lapangan dan nakoda atau masyarakat, apabila cuaca buruk, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita, keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab kita bersama, maka kita sama-sama peduli. Nah, artinya kalau cuaca sudah tidak bagus, berarti jangan memaksakan untuk berlayar. Saran kami atau saya, teman-teman, update terus berita cuaca dari BMKG. Informasi yang dikeluarkan oleh BMKG itu menjadi referensi pegangan buat kita, sehingga apabila ada warning cuaca buruk, kami menahan diri atau teman-teman menahan diri untuk tidak berlayar. Menunda keberangkatan itu lebih baik daripada berlayar tetapi beresiko. Itu yang diharapkan. Nah, apabila teman-teman yang sudah terlanjur berlayar dan berada di tengah laut, apabila cuaca buruk, carilah tempat berlindung. Cari tempat berlindung untuk menghindari cuaca buruk atau demi keselamatan berlayar teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu saja. Lalu yang paling saya tekankan di sini adalah nakoda. Nakoda adalah penanggung jawab tertinggi di atas kapal atau penanggung jawab penuh di atas kapal. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nakoda harus sangat jeli, perhatikan hal-hal yang paling penting menyangkut dengan keselamatan berlayar. Karena nakoda bertanggung jawab terhadap kapal itu, terhadap muatannya, terhadap krunya, dan terhadap lingkungan sekitar. Seperti teman-teman, mungkin itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf, namun harapan besar saya adalah dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah semua kantor Sabandar dapat menerbitkan kewenangan menerbitkan SKK? Ya, jawaban saya adalah bisa. Nah, kenapa bisa? Kalau dia memiliki kewenangan yang diberikan oleh Ditkapel untuk menerbitkan SKK 30 dan 60 mil. Artinya dia, setiap kantor itu harus mengajukan permohonan untuk diberikan kewenangan. Seperti itu. Namun apabila ada pertanyaan apakah saat ini
semua kantor Sabandar dapat mengeluarkan SKK? Jawaban saya adalah tidak, karena yang mengeluarkan adalah telah memiliki kewenangan penerbitan SKK yang telah dikeluarkan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam hormat KKTN Channel, terus berkarya dan sukses buat teman-teman. Salam.